kabar anak semuanya? Baik, hari ini adalah hari pertama kita dalam bertemu dalam proses belajar mengajar di kelas yang baru, yaitu di kelas 8. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga antum semua menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, hari ini kita akan membahas materi atau mata pelajaran PPKN dengan Yusgar Fitral SPD. Oke, dengan judul arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang arti dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo Diharjo, SH, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta ada beberapa macam, ada dua pengertian ya. Asal kata panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Kemudian kalau digabungkan berarti batu sendi yang 5, atau juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, Pancasila Krama ya. Selain dari pengertian Pancasila itu adalah batu sendi yang 5, kemudian ada juga artinya pelaksanaan kesusilaan yang 5, seperti dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua itu dilarang mencuri. Yang ketiga dilarang berjiwa dengki. Yang keempat dilarang berbohong. Kemudian yang kelima dilarang mabuk minuman keras. Jadi itu adalah pengertian bahwa kesusilaan yang 5 ya, yang ini yang 5 ya. Kemudian istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Kita ketahui itu adalah sidang yang pertama BPUPKI ya, karena pada saat itu Jepang menginginkan dasar negara sebelum kita diberikan kemerdekaan ya, dimulai pada tanggal 29 kemudian sampai tanggal 31 ya. Jadi yang menyampaikan pada saat sidang pertama itu, yang pertama itu adalah Muhammad Yamin, kemudian yang kedua itu ada Supomo, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan sidang terakhir dari sidang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Menurut Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, kemudian terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Artinya bahwa kita berpandangan kepada Pancasila. Apa-apa saja yang kita lakukan setiap hari harus berpandangan dengan Pancasila. Baik kita sebagai pemerintah negara, baik kita sebagai masyarakat, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada penyampaian dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas atau dasar. Atau bisa juga dikatakan peraturan tingkah laku yang penting dan baik ya. Kemudian Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di negara Indonesia ini harus sesuai dengan dasar negara. Apa itu dasar negara? Yaitu Pancasila. Kemudian kita lihat apalagi fungsi dan peranan Pancasila. Ada beberapa fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini. Yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jadi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi.
Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain, ya. Jadi bisa dikatakan Pancasila ini merupakan ideologi satu-satunya yang hanya dipakai orang Indonesia. Berbeda dengan misalnya ideologi atau Pancasila ideologi yang lain seperti komunis, ya. Komunis ada beberapa negara yang memakainya. Kemudian ada juga sistem dasar negara liberal, kapitalis dan sebagainya, ya. Kemudian Pancasila hanya lahir dari Indonesia sendiri, dari bangsa Indonesia sendiri dan hanya dipakai oleh Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi apa maksudnya? Jadi Pancasila ini berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi undang-undang semua ini harus berdasarkan kepada Pancasila. Jadi semua undang-undang yang lahir di Indonesia yang dibuat oleh DPR, MPR, kemudian ada juga pemerintah, itu harus berdasarkan kepada Pancasila. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, ya. Pancasila sebagai perjanjian luhur berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi bisa dikatakan Pancasila ini adalah perjanjian, walaupun tidak semua masyarakat Indonesia yang berjanji, ya, pada tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini adalah wakil-wakil dari rakyat Indonesia dalam bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan dasar negara kita, yaitu adalah Pancasila. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, ya. Jadi Pancasila ini adalah cita-cita seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi cita-cita kita adalah menginginkan keadilan, ya, di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan Indonesia. Jadi kita Pancasila ini bisa dikatakan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Pancasila ini satu-satunya asas adalah konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan, ya. Jadi dalam pembangunan Pancasila sebagai dasar acuan dalam pembangunan, baik dari segi struktur, baik dari segi sumber daya manusia dan juga lain sebagainya. Jadi Pancasila dijadikan kerangka, ya, atau acuan atau tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Oke, anak-anak Ustadz, itulah arti Pancasila dan juga peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga dalam bermasyarakat. Jadi semoga antum semua memahami arti Pancasila. Kemudian untuk selanjutnya nanti Ustadz akan memberikan tugas kepada antum. Semoga antum bisa menjawab dan juga antum boleh baca pembahasan Pancasila di materi yang lain. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.